Jadi di suatu malam, Butari ini emang kan pedagang nasi yang dimana kalau pagi-paginya dijual berarti masaknya dari malam. Nah, Butari ini bangun tengah malam untuk menyiapkan dagangannya tersebut. Dan waktu malam-malam tersebut, Butari tuh ngerasa kayak dia agak takut, nggak kayak hari biasanya. Dia ngerasa kayak lebih takut aja gitu, kayak kenapa ya malam ini kok rasanya beda dari hari-hari yang lain gitu. Butari ini mencoba untuk ke depan rumah untuk membuka pintu kayu tersebut karena emang ketutup gitu loh. Jadi dia mau ngebuka pintu kayu tersebut biar ada angin lah, biar masuk ke dalam rumah gitu, biar dia nggak ngerasa lebih dingin aja gitu. Terus waktu Butari ini menuju ke depan rumah untuk membuka pintu tersebut, tiba-tiba Butari ini dikagetkan oleh sosok. Halo teman-teman, balik lagi di channel NPC Media, balik lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Creepy. Hari ini aku bakal bawain satu cerita horor lagi yang berasal dari salah satu teman kita yang bernama Dini. Halo Dini, tapi disclaimer dulu, semua nama dan tempat udah kita samarkan ya guys. Tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Oke nih guys, jadi cerita ini terjadi pada tahun 2008 di mana ada satu keluarga yang tinggal di suatu perumahan yang lumayan padat penduduk. Yang dimana perumahannya itu depan, belakang, tengah, kanan, samping itu kan pasti penuh gitu kan. Nah perumahan ini tuh lumayan emang banyak gitu penduduknya. Nah awal mula itu keluarga ini menempati rumah itu nggak ada kejadian yang janggal gitu, nggak ada, jadi ya udah biasa aja gitu. Tapi lama kelamaan kok keluarga ini tuh kayak ngerasa kok makin kesini makin banyak kejadian-kejadian yang aneh gitu. Dan kita sebut aja Ibu Dini ini Ibu Tari. Nah Ibu Tari ini seorang pedagang nasi yang dimana dia biasanya berjualan di pagi hari di depan komplek. Jadi dari rumah dia ke depan gang komplek itu emang nggak lumayan jauh. Nah, Bu Tari ini berjualan di situ. Nah, singkat cerita, Dini ini lagi demam. Nah, demamnya ini kan biasa kalau orang-orang demam atau lagi anak-anak itu kan biasa suka ngigo atau ngelakuin hal-hal yang nggak biasa dia lakuin. Nah, kebetulan Dini ini dia malam sekitar jam 2 malam itu dia kayak bilang di depan ada nenek-nenek sambil nunjuk-nunjuk ke arah depan. Dan kebetulan mereka ini biasanya kalau tidur itu nggak di kamar, jadi kayak di depan TV gitu. Biasanya kan kalau dari depan TV itu kan biasa suka kelihatan gitu kan, kalau di perumahan-perumahan kelihatan di depan latarnya tuh ada orang lewat atau apa tuh kelihatan. Nah kebetulan juga rumahnya Bu Tari ini mempunyai 2 pintu. Jadi kayak pintu kayu sama di depannya tuh ada pintu besi minimalis. Nah kebetulan juga pintunya itu nggak ditutup, yang pintu jarang banget ditutup pintu kayunya tuh, jadi kayak cuman pintu besi aja gitu. Nah si Dini ini tuh kayak nunjuk sambil merem tapi kayak sambil nunjuk-nunjuk gitu loh, kayak di depan ada nenek-nenek lagi jalan gitu. Awalnya kayak Bu Tari dan suaminya ini mikir kayak palingan ngigo, namanya juga orang sakit gitu kan. Tapi lama kelamaan kok masih nunjuk-nunjuk aja gitu, nggak berhenti-berhenti. Akhirnya Bu Tari dan suaminya ini kayak refleks lihat ke arah yang ditunjuk oleh anaknya tersebut. Dan ternyata benar, waktu Bu Tari dan suaminya lihat ini ada seorang nenek-nenek yang lagi jalan, tapi jalannya tuh pelan gitu loh. Tahu kan kalau orang-orang nenek-nenek kan bungkuk, terus jalannya kayak bener-bener lambat banget. Nah Bu Tari ini kayak lihat ke arah depan yang berbeda ada nenek-nenek itu. Akhirnya Bu Tari dan suaminya ini nyamperin gitu, kayak nyamperin ke arah nenek-nenek tersebut. Karena mikir juga gak sih kayak ngapain nenek-nenek jam 2 malam masih lewat-lewat situ gitu, kayak gak logis aja gitu, jam 2 malam seorang nenek-nenek gitu kan. Akhirnya Bu Tari dan suaminya ini nyamperin gitu si nenek-nenek tersebut. Tapi gak lama dan Bu Tari dan suaminya ini tiba-tiba nenek-nenek tersebut hilang gitu aja gitu.
Padahal kalau dipikir-pikir tadi tuh nenek-nenek itu jalannya pelan-pelan banget gitu. Apalagi posisinya emang kayaknya udah tua banget. Kalau jalan tiba-tiba hilang dan jalan secepat itu kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah, Bu Tari sama suaminya ini ngerasa janggal. Akhirnya dia langsung dituturin ke daerah-daerah rumahnya tersebut, tapi ternyata emang nggak ada siapa-siapa. Kayak kalian mikir gak sih kayak nenek-nenek jam 2 malam gitu ngapain gitu kan, kalau dipikir-pikir kan. Nah terus dan nggak lama dari setelah itu pun nenek-nenek itu langsung hilang gitu aja gitu kan. Nah sempet jadi kepikiran juga sama suami dan Bu Tari ini kayak sebenarnya siapa sih nenek-nenek itu gitu. Nah nggak cuma nyampe di situ aja kejadian yang mereka alami. Jadi di suatu malam Bu Tari ini emang kan pedagang nasi yang dimana kalau pagi-paginya dijual berarti masaknya dari malam. Nah, Bu Tari ini bangun tengah malam untuk menyiapkan dagangannya tersebut dan dia sendiri aja. Nah, waktu malam-malam tersebut Bu Tari tuh ngerasa kayak dia agak takut, nggak kayak hari biasanya. Dia ngerasa kayak lebih takut aja gitu, kayak kenapa ya malam ini kok rasanya beda dari hari-hari yang lain gitu, batin Bu Tari tersebut. Terus ya udahlah Bu Tari ini karena emang mikir dia harus menyiapkan dagangannya buat besok, jadi dia ngelanjutin untuk membuat dan menyiapkan masakannya untuk dia dagangkan keesokan harinya. Dan terus dia juga ngerasa kalau malam ini kok lebih panas daripada biasanya. Karena kan emang biasanya pintu yang kayu itu kan gak pernah ditutup, jadi emang cuman kayak pintu yang besi minimalisnya aja yang dibuka. Nah, Bu Tari ini mencoba untuk ke depan rumah untuk membuka pintu kayu tersebut karena emang ketutup gitu loh. Jadi dia mau ngebuka pintu kayu tersebut biar ada angin lah, biar masuk ke dalam rumah gitu, biar dia nggak ngerasa lebih dingin aja gitu. Terus waktu Bu Tari ini menuju ke depan rumah untuk membuka pintu tersebut, tiba-tiba Bu Tari ini dikagetkan oleh sosok laki-laki yang lumayan besar menempel di kayu, bukan di kayu, yang di pintu besi minimalisnya itu. Jadi kayak nempel aja gitu, kayak kan besi nih, dia kayak gini sambil ngeliatin Bu Tari dan arah ke dalam. Kaget gak? Lagi dibuka pintunya ya, dibuka sama Bu Tari, tiba-tiba dia ngelihat sosok laki-laki yang gak dia kenal gitu. Bu Tari ini berusaha untuk mengusir, kayak kamu siapa gitu, ngapain di rumah saya gitu, jam segini malam-malam ngapain di rumah saya, kamu keluar gitu, pergi ngapain di sini gitu kan. Tapi suruhan Bu Tari ini nggak didengar sama laki-laki tersebut. Dan Bu Tari ini ngerasa kayaknya ini orang agak lain gitu ya, maksudnya diusir tapi tetap nggak ngerespon apa-apa. Akhirnya Bu Tari ini menuju ke dalam rumah untuk membangunkan suaminya. Jadi dia nggak teriak-teriak gitu loh ngebangunin suaminya, karena emang kan Dini ini tidur, jadi takutnya ngebangunin atau jadi Dininya kaget gitu. Jadi dia ke depan TV untuk bangunin suaminya, kayak mas bangun gitu. Di depan ada orang yang nempel, yang megangin pintu besi minimalisnya dia. Ngapain jam segini gitu. Dia takut juga kan, takutnya orang jahat atau orang gila gitu yang mau berusaha untuk mau ngapa-ngapain keluarganya Bu Tari ini. Akhirnya suaminya ini langsung bangun dan menuju ke pintu tersebut. Tapi gak lama setelah itu juga laki-laki tersebut hilang gitu aja gitu. Sampai suaminya ini keluar rumah untuk mencari kayak laki-laki tersebut gitu, karena emang takut aja gitu, jam-jam segitu seorang cowok lumayan tinggi besar gitu ngapain nempel gitu di depan pintu kalau gak ada maksud apa-apa gitu. Tapi sebenarnya rada janggal juga karena tiba-tiba hilang gitu aja, padahal gak ada 1 menit Bu Tari ini ngebangunin suaminya. Nah, jadi ada juga kejadian yang dimana ini tertuju ke Dini. Jadi waktu malam-malam, gak malam-malam banget sih, jadi kayak sekitar jam 8, jam 9-an, Dini ini udah tertidur. Dan Ibu Tari dan suaminya ini kayak lagi ngobrol di teras gitu di depan rumah. Nah, tiba-tiba suaminya Bu Tari ini masuk ke rumah untuk mengambil kayak barang yang mau diambil gitu. Jadi barang-barangnya tuh ada di dalam. Jadi dia masuk ke rumah untuk mengambil barang tersebut. Tapi ketika dia masuk ke rumah tersebut, dia melihat kayak ekor ular gitu menuju ke arah kakinya Dini. Sontak suami Bu Tari ini langsung mengusir dong, kayak ngapain gitu, apalagi takut dipatok juga kan karena dia mau menuju ke kakinya Dini. Langsung suami Bu Tari ini langsung ngusir si
ular tersebut. Tapi yang jadi janggalnya itu ketika suami Butari ini berusaha untuk mengusir ular tersebut tuh kayak nggak ada perlawanan sama sekali loh, kayak ya udah langsung pergi aja. Padahal kalau dipikir-pikir ular kayak gitu kan pasti ngelawan kan, apalagi posisinya ular tersebut terancam gitu. Tapi ular ini tuh nggak balas sama sekali, langsung pergi aja gitu. Dan yang bikin anehnya lagi, uh, suaminya ini nggak tahu jenis dan seperti apa sih ular tersebut gitu, jadi langsung pergi aja ularnya gitu. Dan dia pun nggak berusaha untuk ngebunuh, jadi ya udah dibiarin pergi aja gitu. Nah jadi pernah juga waktu itu Dini lagi tidur, ya kayak pagi-pagi gitu kan, Dini masih tidur. Nah Ibu Tari ini berjualan nasi di depan komplek. Dan karena kebetulan ini hari libur, jadi suaminya nemenin Butari untuk berjualan. Jadi posisinya Dini ini kan di rumah sendirian nih. Nah, seingat Butari dan suaminya ini, mereka udah mematikan kompor. Jadi kayak ya udah, mereka ingatnya udah matiin kompor waktu mereka lagi menyiapkan untuk berdagang tersebut. Tapi tiba-tiba tetangganya ini melihat asap dari arah dapur Butari ini. Sontak kaget dong, kayak tetangganya lihat asap pasti ada kebakaran gitu. Langsung tetangganya ini menuju ke tempat dagangnya Butari dan suaminya untuk ngasih tahu kayak dapur kamu kebakaran gitu, tadi aku lihat banyak asap di sana. Nah suami sama Butari langsung kaget dong, kayak lah kok bisa gitu, padahal mereka seingat mereka tuh mereka udah matiin kompornya. Langsung tuh suami sama Butari ini pulang dan langsung mengecek ke arah dapur, dan ternyata benar kompornya itu masih nyala. Kalau dipikir-pikir kok bisa gitu, padahal mereka tuh udah dimatiin gitu. Mereka kekeh kayak udah aku matiin kok, tapi kok masih bisa nyala gitu. Nah melihat itu banyak asap itu, suaminya tuh langsung mematikan kompor dan menyiram bercikan-bercikan api itu, dan dibantuin oleh para tetangga-tetangganya. Jadi nggak lama dari itu pun apinya padam gitu. Dan nah yang bikin anehnya lagi, Dini ini nggak kebangun sama sekali. Bahkan Dini ini juga ketika ditanya, dia nggak ngecium bau asap itu tersebut gitu. Dia nggak ngecium, dia nggak bau. Padahal posisinya dari depan TV menuju dapur itu nggak terlalu jauh. Kalau dipikir-pikir harusnya kecium ya gitu bau, dan bikin sesak napas juga kan. Tapi Dini nggak ngerasa itu. Dan beberapa tahun kemudian rumah tersebut diputuskan oleh Butari dan suaminya untuk dijual. Tapi setelah bertahun-tahun, tapi kok susah banget gitu untuk ngejual rumah itu. Kayak mereka tuh bertanya-tanya kenapa sih gitu, susah banget buat dijual gitu. Padahal rumah mereka nggak jelek-jelek banget gitu, dan posisinya juga strategis gitu. Tapi mereka heran aja gitu, kenapa nggak ada yang nanya gitu. Kalaupun ada yang nanya pasti nggak jadi gitu. Dan posisinya ini suaminya Butari ini orangnya nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal mistis maksudnya. Tapi teman suaminya ini mempunyai jadi suaminya ini punya teman. Nah dia tuh lumayan peka dengan hal-hal seperti itu. Karena lumayan penasaran, akhirnya suami dan Butari ini menanyakan kepada temannya tersebut kayak kenapa sih rumahnya itu nggak pernah kejual-jual gitu. Kalaupun ada yang nanya tuh pasti nggak jadi gitu. Ketika ditanya, si temannya ini ngejawab kalau rumah tersebut itu ada yang ngejagain. Nah, ngejagain itu adalah sosok yang hitam dan besar, yang berusaha untuk menutupi aura dari rumah tersebut. Makanya kenapa orang-orang tuh nggak ada yang minat untuk ngelihat rumah itu. Padahal posisinya tuh kayak ya udah rumahnya tuh lumayan bagus gitu dan lumayan strategis, tapi emang karena ditutupi oleh sosok itu, jadi emang orangnya tuh nggak ada yang minat gitu. Nah, temen suaminya ini berusaha untuk menyarankan mengganti cat warna temboknya, jadi biar lebih terang aja. Kan sebenarnya rumahnya tuh nggak terlalu gelap catnya tuh, tapi mungkin harus tetap diganti katanya tuh, biar orang-orang tuh lebih ngelihatnya tuh lebih enak gitu loh. Akhirnya Butari dan suaminya ini menuruti untuk mengganti cat temboknya. Dan bahkan pagarnya juga tuh diganti. Kan biasanya kalau pagar-pagar rumah itu kan warnanya hitam, kalau enggak coklat gitu kan. Nah mereka pun sampai mengganti warna-warna terang biar lebih orang-orang lebih tertarik gitu. Dan akhirnya nggak lama dari setelah itu, ketika Butari dan suaminya ini mengganti warna-warna cat temboknya,
Gak lama setelah itu rumah ini pun terjual. Beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian rumah ini terjual. Sebenarnya aku juga ada sih kayak cerita tentang sosok hantu gitu. Nggak hantu sih sebenarnya, kayak nggak tahu ya gitu, yang jahil gitu, sebenarnya ngejaga tapi jahil gitu, pasti ada kan. Nah kebetulan Dini ini juga dapat orang yang menjaga rumahnya itu jahil. Kayak tadi, kayak mereka tuh udah inget gitu matiin kompor, tapi kok tiba-tiba nyala lagi gitu. Dan aku juga punya cerita kayak gitu. Jadi aku tuh dulu pernah diceritain sama bude aku, dia tuh dulu dagang juga sama gitu, dagang es gitu. Nah dia tuh seingatnya tuh kompor tuh udah dimatiin gitu. Mereka tuh kayak mau ke warung gitu loh, jadi udah matiin kompor terus mau ke warung, terus habis itu pulang lagi. Pas mereka ke dapur, mereka lihat kok kompornya nyala, padahal mereka tuh udah matiin gitu. Ternyata waktu ditanya-tanya ke orang-orang yang bisa atau peka gitu, katanya tuh yang ngejagain itu orangnya jahil gitu. Bahaya nggak sih gitu kalau emang sebenarnya nggak apa-apa gitu kalau emang mau di situ, tapi ya jangan jahil gitu, takutnya kan tadi kebakaran apa gimana gitu kan. Serem sih sebenarnya kalau yang jahil-jahil gitu, kasihan gitu kan. Oke, jadi segitu aja guys ceritanya. Bisa banget nih buat pembelajaran juga buat kalian kalau misalnya mau bepergian tuh lebih kayak make sure lagi gitu, kayak lihat-lihat lagi gitu kalau misalnya ada setrikaan yang belum dicabut atau enggak, kayak kompor juga tadi kalau belum dimatiin gitu, karena takutnya kalian kelupaan atau gimana. Nah, jadi buat kalian juga yang punya cerita yang sama juga, bisa banget hubungin kita di bawah ini ya guys. Dan FYI juga nih, kita mau punya segmen baru nih. Jadi buat kalian pecinta hewan dan penasaran apa tuh gitu segmennya tuh, jadi kalian bisa ikutin kita terus ya guys. Jadi segitu aja ceritanya. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Buat teman-teman, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean dari kita. Thank you guys, bye-bye.